Iya, saya kira kita pertama harus memaknai dua pernyataan ya, dari Ketua Umum Partai Golkar maupun dari Pak Presiden kita bahwa poin pentingnya itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan terhadap sistem politik, sistem demokrasi kita yang memang bisa jadi karena ini di hulu, itu mulainya dari sistem pemilu kita. Nah, kita mengenal pemilu kita ini ada tiga jenis ya, ada pilpres, kemudian pileg maupun pilkada. Nah, itu dulu yang saya kira harus kita ambil poin pentingnya ya, bahwa ya setiap kita sudah melakukan kegiatan atau event politik yang strategis seperti itu, tentu kita harus melakukan evaluasi. Nah, yang kedua adalah apa isu sehingga memang perlu dievaluasi. Nah, salah satu yang mengemuka kemarin kan adalah bahwa politik kita ini politik berbiaya tinggi. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata lah. Tidak usah juga kemudian pura-pura tidak tahu bahwa kita punya problem ya. Banyak sekali dalam pemilu kita, bukan hanya di pilkada, tapi praktek-praktek moral hazard pemilu, ya money politics, politik transaksional, vote buying, itu terjadi secara masif gitu. Bahkan saya mengkhawatirkan praktek-praktek itu semakin lama semakin permisif gitu, bukan hanya di elit, tapi di masyarakat kita. Gitu. Nah, oleh karena itu salah satu alasan kuat kita untuk melakukan evaluasi. Nah, yang ketiga, kemarin kan Pak Presiden itu bukan mengusulkan ya, tapi mengambil contoh ya. Ada tiga negara yang mereka melaksanakan pemilihan kepala daerahnya itu melalui DPR. Nah, buat kita sebetulnya jangan juga terburu-buru. Orang baru disampaikan 2 malam yang lalu, terus kita mengambil kesimpulan kita harus mengambil opsi A gitu ya. Saya kira ketika kita membangun kesadaran bahwa perlu evaluasi, ya kita harus mengkajinya secara mendalam. Banyak opsi saya kira. Tapi yang penting adalah bahwa kita merasa punya problem dalam sistem demokrasi kita, dalam pemilu kita, dan kita harus sepakat untuk melakukan evaluasi. Nah, kita cari apa konsep atau yang sistem yang terbaik untuk mencari sistem pemilu yang paling sempurna buat Indonesia, ala Indonesia. Itu yang saya kira Oke, penting. Ya, pertama sebetulnya biaya pelaksanaannya mahal ya. oke. Tapi itu konsekuensi sebetulnya. Karena kita memilih sistem demokrasi, di mana kita melibatkan publik, rakyat sebagai yang berdaulat gitu. Dan tentu memang demokrasi itu mahal. Tapi sebetulnya bukan itu problemnya ya. Oke. Nah, penyakit yang tadi kita sebutkan adanya praktik moral hazard pemilu itu bukan hanya sekedar mahal ya, tetapi juga mengancam moral bangsa kita. Dan kemudian akhirnya karena memang motifnya untuk terlibat dalam proses pemilihan itu dengan praktek-praktek moral hazard pemilu, ya kita tidak bisa memilih yang terbaik untuk menjadi siapa yang menjadi kepala daerah kita, kemudian siapa yang menjadi wakil-wakil kita dan seterusnya gitu. Oke, tapi Nah, kita Golkar sih kasih tidak, sanksi nggak Bang kami ke kader-kader yang misalnya terbukti melakukan politik uang begitu? Atau misalnya ada satgas sendiri misalnya di internal Golkar untuk menekan yang namanya money politics itu? Nah, begini, saya kira memang tadi kenapa saya katakan ya, kita belum boleh buru-buru ya, menetapkan mana pilihan yang akan nanti kita ambil sistemnya ya. Apakah memang masih melibatkan secara langsung masyarakat atau DPR atau tidak. Hmm. Karena sebetulnya kita harus mengkaji lebih dalam apa faktor-faktor yang menyebabkan itu. Nah, salah satu contoh misalnya kita melihat tadi ya, kalau kita bicara tentang soal praktek, kita harus jujur juga di dalam undang-undang kita ya, misalnya Undang-Undang Nomor 7 2017, Undang-Undang 10 2016, Mhm. yaitu masih sedikit sekali, masih minim sekali sebetulnya. Tadi kalau pertanyaannya apakah ada sanksi atau tidak, ya. Definisi tentang pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu segala macam itu masih minim sampai ke sanksinya gitu. Mhm. Nah, jadi kita harus, itu yang saya katakan tadi adalah pentingnya bahwa kita harus sepakat, harus Oke. membangun kesadaran bersama, masih banyak PR kita untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, sistem pemilu kita, yang kita lihat secara holistik ya, secara komprehensif. Nah, baru nanti kita tahu setelah kita mengevaluasi mana pilihan yang terbaik. Ya, memang betul semuanya pasti ada konsekuensi. Dan tidak hanya tergantung kepada apakah apa namanya pemilihannya itu langsung atau tidak langsung. Karena itu belum tentu jadi jawaban juga untuk mengatasi problem yang selama kita hadapi termasuk soal praktik moral hazard pemilu itu. Ok- Ya, justru menurut saya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu
Dan saya sudah catat nih mungkin sekitar 3 kali ya dalam pasca pemilu ini disampaikan untuk melakukan koreksi terhadap sistem pemilu kita ya. Ini sesuatu yang menggembirakan buat kita. Nah kenapa? Termasuk juga kenapa kita di DPR memasukkan ini untuk menjadi prolegnas tahun 2005. Karena ini adalah momentum yang tepat ya. Momentum yang tepat itu adalah kita membicarakan perubahan sistem pemilu itu di awal periode. Jauh dari pemilu yang sekitar 4-5 tahun lagi. Sehingga momentum ini kita harus bisa jadikan untuk bagaimana kita seluas-luasnya, sebebas-bebasnya berekspresi mencari alternatif yang banyak gitu ya untuk membuat sistem ini terbaik tanpa kita nanti terikat atau tertarik-tarik dengan kepentingan kita untuk menjelang pemilu. Nah sama juga dengan 5 nggak Bang tahun yang soal lalu. perkuatan bawah? Semua kalau kita bicara tentang undang-undang yang terkait dengan pemilu, ya bahkan saya lebih jauh lagi sebenarnya harus ada kodifikasi antara undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan partai politik. Jadi kita melihatnya secara holistik gitu. Karena ini bicara tentang soal sistem representasi pada akhirnya. Jadi semua hal yang terkait dengan pemilu, saya kira kita harus tinjau termasuk tadi soal Bawaslu, penyelenggara pemilu, dan lain-lainnya gitu.